Bagi yang belum menikah, ketahui betul-betul bahwa pernikahan itu hak mutlak Tuhan. Ya, saya ulangi, yang belum menikah perhatikan, pernikahan itu hak mutlak Tuhan. Amin. Perhatikan, hak mutlak. Sebab Tuhan adalah inisiator pertama di dunia untuk orang itu menikah. Kejadian 2 ayat 18. Jadi sebelum ada seorang pun di dunia merencanakan pernikahan, ternyata Bapa di surga itu merencanakan. Berarti lembaga pertama yang dibentuk oleh Tuhan, lembaga apa itu? Keluarga. Jadi sebelum ada pemerintahan, sebelum ada lembaga keuangan, sebelum ada lembaga-lembaga apa saja, kenapa? Kurang keras katanya yang Zoom. Kurang keras? Mana lebih keras lagi? Udah full itu. Atau agak maju. Ya. Jadi sebelum ada lembaga apapun juga yang ada di dunia ini, maka lembaga pertama yang dibentuk Tuhan adalah lembaga pernikahan. Maka itu pernikahan itu hak mutlak. Tapi kita lihat begitu jahatnya setan merusak pernikahan. Kita lihat di sekeliling kita kehancuran pernikahan begitu mengerikan. Apa tujuan setan merusak pernikahan? Tujuannya cuma satu, supaya anak-anak jadi korban. Nah, tolong perhatikan ini, supaya anak-anak jadi korban. Kenapa setan mengincar anak-anak? Ya karena mereka itu yang membentuk generasi. Maka kalau anak-anak dirusak, otomatis generasi itu rusak. Nah, saya tanya kepada saudara, setan berhasil tidak? Ya saya tanya, setan berhasil tidak? Berhasil. Maka itu hari ini Ferry dan Sri berani datang kembali ke hadapan Tuhan, karena mereka sudah dengar firman Tuhan tentang pentingnya pernikahan itu. Jadi di antara saudara semua yang siap-siap mau menikah, perhatikan dalam nama Yesus, pernikahan itu bukan cuma seks tujuannya. Ya, pernikahan bukan cuma seks, tapi justru dengan seks ini kehancuran keluarga itu terjadi. Nah, di Alkitab itu hukum-hukum tentang pernikahan itu luar biasa. Jadi Ferry dan Sri, betul kalian luar biasa datang di hadapan Tuhan hari ini. Yang sudah berkeluarga, yang sudah berkeluarga. Tolong perhatikan yang sudah berkeluarga. Mungkin di antara kita tidak menyadari, ada yang tidak menyadari. Tapi perhatikan baik-baik. Satu, bukan dua, satu yang setan masukkan dalam setiap pernikahan sebelum kehancuran pernikahan terjadi. Nah, tolong diperhatikan, apa itu? Rasa bosan kepada pasangan. Itu mengerikan sekali. Ferry dan Sri, karena baru berapa hari ini kalian diteguhkan, rasa itu belum ada. Ayo saya tanya kepada saudara, yang namanya manusia bisa timbul rasa bosan tidak? Bisa. Sangat bisa. Apalagi kalau si setan berhasil membuat pasangan kita menjengkelkan. Betul? Apalagi belum lama saya menghadapi satu masalah dalam keluarga. Masalahnya sepele.
sepele. Saya pertama tidak percaya, masa sih begini. Si istri berkata, jadi suami ini selingkuh. Nah, saya pasti tanya. Alasannya si istri bilang, ya saya ini mau nolong untuk hemat. Ya. Oh, silakan duduk lupa. Maaf. Baru sadar. Maaf. Ini Bu Foni ini nggak ngerti. Oke ya. Nah, saya pikir setelah mendengar pernyataan istri, loh, kan bagus bukan untuk hemat. Ayo jujur nggak? Bangga nggak suami-suami kalau punya istri hemat? Ngaku lah suami-suami, ditanya kok. Ya toh? Nah, terus saya tanya kepada suaminya, kan bagus kalau istrimu itu hemat. Betul. Nah terus apa yang salah? Nah, saudara sederhana, tapi ini masalah besar. Suami itu sering berurusan, bertemu dengan pengusaha-pengusaha, dengan pejabat-pejabat. Nah kita tahu. Nah tapi istri ini sangat hebat. Pas saya ketemu itu, akhirnya saya tanya. Suami ngomong, bayangkan badannya, baju rok terakhir yang dia beli itu 3 tahun yang lalu. Oh ya, ngerti nggak? Nah istri ini betul waktu ketemu itu sangat polos, saking polosnya, semuanya polos pokoknya. Artinya saya maksudnya polos itu. Bedakan aja jarang. Oh ini masalah. Mulai ribut dalam masalah pekerjaan, masalah apa. Ya namanya istri ingin dilibatkan. Nah suami gak bisa karena polosnya tadi itu loh. Artinya maksudnya. Jadi suami itu minta, cobalah dandan sedikit. Nah sekarang ya, iblis bisa masuk. Nah biasa di lingkungan si suami ada seorang wanita yang sangat penuh perhatian, sekali diajak nemanin pergi bisnis dengan orang-orang itu. Nah ngerti sendiri aja. Nah, ini salah satu cara untuk iblis merusak pernikahan. Maka itu penting sekali. Begitu timbul rasa bosan terhadap pasangan kita, jangan dibiarkan terlalu lama. Begitu timbul rasa bosan, langsung harus tegas. Gimana caranya? Caranya temukan hal-hal yang positif, yang indah, hal-hal yang menyenangkan dari pasangan kita. Ayo kita lihat. Kalau timbul rasa bosan, terus tiba-tiba menemukan hal-hal yang positif, yang indah, yang menyenangkan dari pasangan kita. Terus gimana rasa bosan tadi? Teratasi nggak saudara? Nah itu caranya. Oh ada banyak cara. Kemarin di Subang saya menceritakan seorang istri yang selingkuh. Dan ini keluarga hamba Tuhan, saudara. Gembala. Waduh sampai ribut. Perkaranya sederhana. Ini jebakan-jebakan iblis itu. Apa yang menyebabkan? Saya berkata begini ya. Yang sudah menikah harus tahu, yang belum menikah siap-siap. Kalau sudah menikah, yang satu salah, dua-dua pasti salah. Betul atau tidak? Kalau sudah menikah. Karena kepala dengan tubuh. Jadi nggak mungkin tubuh salah, kepala benar. Nggak mungkin kepala benar, tubuh salah. Nggak mungkin. Selalu. Nah, jadi begini. Kalau ada perselingkuhan, entah dari yang mana saja, maka yang tidak selingkuh ini ikut andil. Betul atau salah kalimat ini? Nah, saya mulai tanya kepada suami, apa yang kurang pada bapak sehingga istri
tertarik pada yang lain. Sebelum dia jawab, istri jawab, maaf saya ngomong dulu. Saya tuh pengen dia tuh dengar curhat saya, masalah-masalah yang saya hadapi. Tiap kali saya minta dia waktu untuk dengerin, selalu saya sedang berdoa. Dan memang gembala ini doanya sehari itu rata-rata 8 jam. Saudara bayangkan. Ayo, rohani atau rohana? Maaf saya tanya, itu rohani atau rohana? Rohana. Jadi si suami kurang memberikan waktu, kurang memberikan perhatian. Nah, terjadi hal ini. Maka itu perhatikan dalam pernikahan kita, selalu ada keseimbangan, selalu ada keseimbangan. Bisa ditayangkan Alkitab 1 Korintus 7 ayat 5. Ya, saudara perhatikan judulnya. Ayo, buka Alkitab saudara. 1 Korintus 7 di ayat 1 judulnya apa? Kalau di layar pasti nggak ada ya. Ayo saya minta saudara lihat. 1 Korintus 7 di ayat 1, oh ada itu ya, tentang perkawinan. Nah ini luar biasa. Nah terus kita lihat ayat 5. Jadi tentang suami istri, Sri dan Ferry, ini harus dikerjakan. Bisa diperbesar ayat 5. Tunggu ya. Nah mana? Ya, janganlah kamu saling menjauhi. Ini bicara masalah hubungan seks suami istri. Ya, janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan apa? Persetujuan bersama. Nah, dalam pernikahan ini nggak cuma untuk seks, untuk lain-lain. Suatu kali ada rumah tangga mau cerai. Ini sudah oma-oma, bayangkan. Memang si oma ini modis sekali. Ya, cucu sudah banyak. Hari saya ditelepon, Den, kamu kesini. Oh, mau cerai saja. Loh, saya pikir gak keliru sudah tua begini mau cerai. Kenapa? Sudah pokoknya kamu kesini. Tante itu maunya sendiri. Aduh, saya pikir kenapa? Dan saya sampai ke rumah opa oma ini, saya kenal baik. Ada apa tante? Tanya aja om situ. Om kenapa om? Lihat itu. Tantemu itu cowok atau cewek? Loh, kan bingung bukan kata itu. Loh maksudnya? Lihat rambutnya. Oh, saya baru tahu. Jadi 2 hari lalu oma ini potong pendek betul, gitu loh. Alasannya karena panas. Nah, waktu dia potong pendek itu nggak bilang sama si suami. Sudah berapa kali ini kejadian? Om tuh nggak suka kalau dia itu potong pendek. Om tuh seneng rambutnya itu panjang. Karena lihat, hanya gara-gara itu tidak membuat persetujuan bersama. Nah, maka itu ini untuk segala hal. Nanti ya kalau kalian punya anak, ayo siapa yang pernah ngalami waktu masih kecil, anak-anak dibuat bingung karena papa bilang boleh, mama bilang tidak. Bisa nggak itu terjadi? Nah, berarti nggak ada persetujuan bersama. Anak jadi. Nah, kalau anak-anak itu pasti suka memanipulasi, betul atau tidak? Nah, itu bahayanya. Papa mama persetujuan bersama, termasuk gunakan keuangan, belanja, ya ngatur perabotan di rumah, mau ganti cat warna tembok di rumah, persetujuan bersama karena sudah berdua. Maka itu kalau dalam pernikahan enggak menuruti peraturan firman Tuhan, ayo saya tanya begini ya, semua kita tahu. Pemegang palu terakhir, tahu nggak pemegang palu terakhir yang memutuskan? Menurut Alkitab harus suami, itu pemegang palu terakhir karena kepala. Tubuh
itu boleh usul, tapi tubuh tidak boleh mengambil keputusan. Jangan tersinggung ya, jangan tersinggung. Coba saya nggak dikeroyok, Mas Sri jangan royok papi. Yang di rumah juga ngikut. Maaf. Apa yang terjadi kalau di sebuah kapal, termasuk perahu, nggak usah bilang kapal besar, perahu, ada 2 nakoda. Ayo terjadi apa? Cepetan. Ayo, bukan cuma kacau, bukan cuma bingung. 2 peraturan, kapalnya nggak jalan. Betul nggak sampai tujuan karena 2 nakoda. Termasuk peraturan dalam Kejadian 2 ayat 24 ditulis seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga mereka bukan lagi 2 tapi 1. Nah, kalau kita baca Kejadian 2:24 itu aneh, sebab Yahweh Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa yang adalah pernikahan pertama di dunia, yang jelas belum punya orang tua dan gak ada mertua. Loh ya atau tidak? Tapi kenapa dia berfirman seorang laki-laki harus meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya? Nah, ini dia pertanyaan, jangan tersinggung. Apa yang terjadi kalau di dalam keluarga ada 2 otak? Cocok. Tahu nggak? Kata 2 otak ini tahu nggak sih? Apa yang terjadi kalau dalam hidup suami istri ada 2 otak? Ayo cepetan. Mumet. Bukan. Ayo cepat. Jasmet. Apa itu? Apa? Dasmet. Bahasa apa itu? Apaan? Apaan? Dasmumet. Salah. Pernikahan surga, jangan marah. Siapa yang nggak punya otak? Jawab cepat. Siapa yang nggak punya otak? Kok saya ragu-ragu? Puji Tuhan. Oh iya, sudah cukup. Kencang sekali. Kita bisa sambil guyon, tapi ini fakta. Jadi ributnya pernikahan karena ada 2 otak. Jelas? Jadi Sri, kamu sudah punya otak sejak 15 Agustus loh Sri. Loh, betul nggak saudara? Simpel sekali kok Alkitab itu. Maka itu kalau masih pacaran, lalu si cewek suka ngatur, harus dibawa ke ahli bedah untuk operasi otak dulu. Amin. Maaf ya, ngerti hal ini? Nah, inilah hukum surga yang luar biasa. Oh, kalau semua pernikahan ngikuti, banyak saudara, banyak hukumnya ya. Maka itu setiap pernikahan yang penuh masalah karena tidak menuruti hukum itu. Ya, jadi Ferry dan Sri luar biasa. Tuhan hadir untuk kalian dan kita semuanya menjadi saksi. Amin. Ada Bapak Gembala juga. Saya minta Pak Pendeta Wahyu Immanuel dari Karawang maju ikut mendoakan. Saya minta Pak Dan Setiawan juga ikut mendoakan. Pak David silakan ikut maju mendoakan. Ya mau langsung. Ayo. Ya, yuk kamu mau beruntung. Boleh, luar biasa. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Ferry dan Sri, Kolose 3:14 berkata, di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Di atas semua. Berarti gak ada lagi setelah itu. Suami istri yang masih rajin bertengkar, berarti saudara tidak menggunakan kasih yang mengikat, tidak mengenakan kasih
yang mengikat dan mempersatukan dengan sempurna. Mari tumpang tangan apa-apa. Ada faith? Ayo, tumpang tangan. Kasih Bapa memulihkan, kasih Bapa memperbarui, kasih Bapa mau mengampuni, kasih Bapa mengubah segalanya. Lagu ini diubah berapa puluh tahun yang lalu oleh seorang anak saya di Surabaya, Saudara Edwin Krisnananda. Lagu yang luar biasa. Hari ini Ferry dan Sri, kami sebagai hamba-hamba Tuhan, menyatakan berkat dari Yahweh-nya Abraham, Yahweh-nya Ishak, Yahweh-nya Israel melimpah untuk hidup kalian. Mari saudara-saudara kita selati, baik doa untuk diri sendiri, keluarga saudara masing-masing yang sedang tidak harmonis hari-hari, termasuk yang di rumah mengikuti lewat Zoom, Instagram, Facebook. Ayo kita saat letakkan tangan Bapak Ferry dan Sri. Tuhan memberkati kalian hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Ferry, benihmu dikuduskan, Sri, kandunganmu dikuduskan, sehingga kalian melahirkan generasi ilahi, generasi yang takut akan Tuhan. Roh Kudus Tuhan menyertai rumah tangga kalian, Roh Kudus Tuhan menuntun kalian, Roh Kudus Tuhan membawa kalian dalam pengalaman-pengalaman adventure yang luar biasa. Terima berkat ini, terima berkat ini. Tuhan sungguh sayang pada kalian semua. Bayu nyatakan berkat. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus, biarlah mereka memenuhi semua kehendak Tuhan atas pernikahan mereka. Bahkan mereka akan juga dipercayakan anak-anak yang baik, yang hebat dan luar biasa. Tuhan, mereka pasti memiliki tantangan, mungkin ada keraguan, ada ketakutan, tapi kami percaya Tuhan ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Apapun yang akan mereka hadapi di hari esok mereka, akan ada pertolongan, akan ada jalan yang Tuhan buat. Diberkati semua yang dikerjakan, diberkati semua yang dilakukan. Buat Tuhan sudah menyiapkan semua yang terbaik, bahkan buat anak cucu mereka diberkati dengan hal-hal yang terbaik dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Selamat luar biasa.